Sana Pak. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah masuk ya, satu orang ya. Halo Nadia. Nadia. Halo. Nadia Silviani 7H. Suara Bapak terdengar Nadia? Iya Pak. Oke. Oke. Teman-temannya mana Nadia? Belum hadir ya? Halo. Nadia? Iya Pak. Nadia sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sudah sarapan ya Nadia ya? Iya Pak. Sudah sarapan ya? Sudah. Oke, siap ya? Belajar hari ini siap ya? Siap Pak. Oke. Oke, sambil menunggu teman-teman Nadia. Oke, ada yang ya, ada yang sudah masuk ya. Itu ada yang sudah masuk, temannya yang lain. Ini ya Pak. Ini coba. ID ING ya, sudah masuk ya. ID. Oh. Faisal Muntasir, Sal, suara Bapak terdengar Sal? Ada. Faisal, suara Bapak kedengaran Sal? Ada. Oke, Faisal kelas apa Sal? Kelas 7 apa? 7F. 7F ya. Itu sudah rapi ya Sal ya, pakai pramuka ya? Ya udah. Pakai pramuka ya, ya oke ya. Di kamar Sal? Di kamar mandi kayaknya nih ya. Faisal di mana Sal? Oh di teras ya itu di ya. Ruang TV. Oh Di ruang TV. ini. Oke. Teman-temannya mana Sal? Belum hadir semua ya? Oke Faisal, Nadia, kita tunggu teman-teman yang lain ya.
Octavian, Octavian ya, dibuka videonya, nak ya. Oke ya. Oke, Octavian sehat, Octavian. Oke ya, sudah masuk ada Kaila, kemudian 7G ya, ada Muhammad Al-Fatih, ada Muhammad Ezar, Aksol ya, ada Burhanuddin ya. Sudah masuk, dibuka videonya anak-anak ya. Videonya dibuka supaya kelihatan wajahnya. Burhan ya, dibuka videonya. Nadia. Tujuh G, 7H, 7F, ada yang sudah masuk 7F? Ada ya? Ada Ezar, 7F ya Ezar ya? Oke, ada 7A, ada 7A? 7A ada yang sudah masuk? 7B? 7C? 7D? 7E? Belum ya? Oke. Oke, sabar ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Ada Nur Sifa ya, Nur Sifa kelas apa Nur Sifa? Oke, baik anak-anak ya. Sudah cukup banyak, sudah lumayan ya, bisa kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya mungkin akan Bapak serahkan terlebih dahulu kepada Ibu Hajah Nelly ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya khususnya kelas 7 SMP Negeri 16? Ya, walaupun kalian tetap belajar di rumah, tetapi tiap hari ada PJJ dari sekolah. Hari ini kebetulan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk menerima pelajaran Bahasa Indonesia? Ya. Nah, kamu harus walaupun di rumah tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya kalian harus memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga harus sering mencuci dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kebetulan di SMP 16 ada guru baru khusus untuk kelas 7, yaitu Pak Dede Setiawan SPD.
dia mengajar bahasa Indonesia di kelas 7 F, G, H. Ya, kalau A sampai E kebetulan ibu yang mengajar. Walaupun sampai saat ini belum bisa belajar tatap muka menggunakan daring. Dan kalau sore hari itu pun ada PJJ dari RCTV. Mohon kemudian di sana ada linknya atau soal yang harus dikerjakan. Kalian kirim ke Classroom. Baiklah, di sini Pak Dede nanti yang akan menjelaskan materi. Ya, kemudian akan memperkenalkan diri karena kebetulan guru baru di SMP Negeri 16. Ya, ini saja ya Bu, nanti dilanjut Pak Dede. Kemudian Dede, mangga kita lanjutkan. Tadi aja masih ada sisa. Ini apa? Tapi masih ada satu kan? Buat Mas. Irinya emas. Sini kita menang. Tapi jangan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ya dibuka mikrofonnya, kemudian videonya juga dibuka ya supaya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Resa ya, dulu ya. Sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Kemudian tetap semangat mengikuti pembelajaran di semester genap ini ya. Gitu. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Neli ya, nama Bapak ya. Ingat? Masih ingat ya? Coba sebutkan siapa nama Bapak. Faisal Muntasir. Siapa? Ya, siapa Bapak Sal? Dede Sirawan. Oke, kalau begitu izinkan Bapak memperkenalkan diri sekali lagi ya. Gak apa-apa ya?
Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, supaya kalian ingat terus siapa nama Bapak. Gitu. Bapak akan memperkenalkan diri dengan ala-ala guru sastra begitu ya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bapak. Dengarkan baik-baik ya. Nyari jajanan ketemu seblak. Cakep. Seblak dibeli dibungkus 2. Cakep. Mari kenalkan nama Bapak. Biasa disapa Pak Dede saja. Pak Dede ya. Iya, Pak. Dengeran Pak Dede? Apa? Iya. Nah, itu. Jadi kalian boleh panggil, boleh sapa Bapak Pak Dede saja. Nanti kalau ketemu ya. Iya, Pak. Itu. Oke ya. Tadi yang bilang asik ya, begitu ya. Anak-anak sudah lumayan cukup banyak ya. Oke, kita lanjut. Halo, masih terdengar suara Bapak? Iya, Tengah. Masih dengar suara Bapak ya. Santai saja ya, kita belum masuk ke materi ya. Santai saja. Mau pantun lagi? Mau pantun lagi? Mau. Mau ya. Mau, Pak. Kenapa Bapak berpantun ya? Karena pantun merupakan salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Itu ya. Nah, iya betul, jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Dan nanti ketika ada materi yang menurut kalian penting bisa langsung kalian catat. Ya, siapkan alat tulisnya, ya, buku catatannya, ballpointnya disiapkan, ya, gitu. Nah, jadi pantun itu adalah salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, itu anak-anak. Sebelumnya ada yang sudah pernah membuat pantun? Ada yang sudah membuat, bagus. Siapa nih yang 7A ya? Yang ada yang sudah pernah membuat pantun? Oke, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membuat pantun ya, mendengarkan orang berpantun atau bahkan apa? Kalian sendiri menggunakan pantun tersebut ya. Gitu. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini ya di awal semester genap ini materi yang akan kita pelajari yaitu puisi rakyat. Itu ya. Puisi rakyat. Nah, pantun tadi termasuk dalam salah satu puisi rakyat. Ada yang sudah pernah sebentar ya anak-anak ya. Sebentar ya anak-anak ya, sebentar ya. Anak-anak PowerPoint Bapak kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya. Kenapa PowerPoint Bapak tidak? Halo Ejar, Ejar Pratama 7F. Ya. Ya, Jar, PowerPoint Bapak di layar ya, di HP kamu kelihatan nggak Jar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, itu ya. Oke, baik. Nah, cukup ya kalau sudah jelas ya, jelas tapi ya Jar ya.
Jelas. Baik, nah, seperti yang sudah Bapak tadi katakan ya, bahwa pada awal semester genap ini akan mempelajari puisi rakyat. Itu ya, sudah pernah membacakan puisi? Ya, di antara kalian ada yang sudah pernah membacakan puisi, membuat puisi, ya, barangkali untuk seseorang begitu. Ada yang sudah pernah membuat puisi? Belum ya. Sebetulnya apa sih puisi itu, ya kan? Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Ada yang sudah pernah membaca puisi tadi? Oke, baik, nah anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kali ini ya, yaitu kalian diharapkan mampu menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, ya, baik pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, yang kedua adalah kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi dari puisi rakyat, baik pantun, syair, dan gurindam secara lisan maupun tulisan. Berarti nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Karena itu Bapak minta kalian fokus pada pembelajaran saat ini ya. Kalian lupakan kalian sejenak ya. Untuk perempuan bukannya nanti dulu, untuk laki-laki main gamenya ya. Sampingkan dulu. Fokus pada pembelajaran hari ini. Nah, lanjut ya. Tadi kita bahas puisi. Sebetulnya apa sih puisi itu? Aditya 7E. Ya, Pak. Sudah pernah baca puisi, Dit? Iya, Pak. Pernah ya. Oke, Ya, Pak. Adit tahu apa itu puisi? Puisi itu adalah teks. Puisi adalah? Lupa, Pak. Lupa ya. Yang lain barangkali ada yang tahu. Perempuan. Puisi adalah karya sastra dari ungkapan perasaan seseorang. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan seseorang ya. Bagus sekali. Siapa yang menjawab tadi ya? Siapa yang menjawab tadi? Dia. Dia ya. Oke, bagus dia ya. Nah itu ada banyak sekali pengertian tentang puisi ya. Ada yang mengatakan bahwa puisi itu adalah sebuah karya sastra yang dipadatkan, yang dipersingkat ya, kemudian diberi rima, irama, kemudian dan ritme. Jadi ada banyak sekali pengertian tentang puisi. Ada pula yang mengartikan puisi itu adalah bahasa yang bahasa indah katanya begitu. Nah lanjut. Lalu apa pengertian puisi itu? Ya. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan, pikiran, dan perasaan seseorang yang disusun ke dalam struktur fisik dan diberi irama dengan bunyi padu serta pemilihan kata hiasan. Nah, itu pengertian tentang puisi ya. Masih puisi secara umum ya, belum puisi rakyat. Masih pengertian puisi secara umum. Itu jelas ya. Lalu apa itu puisi rakyat? Ya. Nah, lalu apa itu puisi rakyat? Ya, nah tadi pantun, gurindam, dan syair. Nah, ketiganya termasuk ke dalam puisi rakyat. Nah, puisi rakyat adalah puisi rakyat atau sajak ya. Jadi puisi sering disebut sajak adalah kesusastraan rakyat warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Puisi rakyat ini digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Dan ternyata anak-anak, puisi rakyat ini masuk ke dalam puisi lama yang masih terikat oleh aturan. Baik jumlah baris pada setiap baitnya. Lanjut ya. Ciri-ciri puisi rakyat di sini kelihatan jelas ya. Pertama adalah ciri puisi rakyat tidak dikenal nama pengarangnya. Ini kita tidak mengetahui siapa pengarang dari puisi tersebut, pantun, gurindam maupun syair. Istilah ini bisa disebut anonim, ya. Karya sastra anonim, tidak disebutkan nama pengarangnya, ya.
Kemudian penyampaiannya tadi ya, nah bisa disebut juga lisan itu ya, maksudnya dongeng yang sering kamu dengar, yang ibu kamu ceritakan, itu sudah termasuk ke dalam puisi rakyat. Gitu ya. Ketiga, masih terikat oleh aturan seperti jumlah kata dalam baris dalam. Kemudian yang terakhir ada jumlah suku kata serta rima. Rima, ada yang tahu istilah rima? Ladies, Subandio, 7H. Ladies. Ladies tahu apa itu rima? Halo anak-anak. Jar, Jar. Tidak tahu Pak. Jar tahu apa itu Jar? Tidak tahu. Oh iya ya, Jar lagi PW ya Jar ya, kemarin ya Jar. Oke, nggak apa-apa Jar ya. Rima atau disebut juga biasanya pengulangan bunyi Yang berselang. Ya, itu pengulangan berselang atau akhir pada setiap baris ya. Ada pantun yang rimanya AA, ada yang AAA ya, ada yang ABAB ya. Nah itu untuk ciri-ciri puisi rakyat. Nah, selanjutnya adalah apa saja sih jenis-jenis karya sastra yang termasuk ke dalam puisi rakyat. Nah yang pertama adalah pantun ya, yang tadi Bapak contohkan ya. Sudah tahu pantun ya? Iya, Sudah tahu pantun ya? Nah, Iya. yang umumnya pantun terdiri dari berapa baris? 4 baris. Nah, betul ya. Yang kedua setelah pantun yaitu ada gurindam juga ya, ada gurindam. Ya, bukan gerinda ya, tapi gurindam. Itu ya. Sudah pernah lihat gurindam? Berapa baris gurindam? 2 baris. 2 baris. Nah, selanjutnya yang ketiga ada syair. Nah, itu ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari masing-masing karya. Yang pertama ada pantun. Ya. Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Ya, itu. Nah, fungsi dari pantun yaitu biasanya untuk mendidik, menghibur, bahkan untuk menyindir juga ada ya pantun yang menyindir isinya ya. Kemudian Bapak minta satu orang, siapa Jar? Jar? Jar, halo? Atau siapa perempuan? Lydia. Lydia dengar suara Bapak? Iya, Pak. Nah, Bapak punya pantun Lydia. Lydia bacakan pantunnya ya. Iya, Pak. Ya, sok bacakan Lydia. Air surut bayam. Sayur diisi ke dalam kantung. Ya. Jangan diikuti tabiat ayam. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, kalau kalian sudah paham kira-kira puisi pantun ini rima pada pantun ini apa kira-kira? AB ya. Oke, nanti kita bahas itu ya. Nah, selanjutnya ciri pantun yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Seperti yang kalian lihat, ada 4 baris di sana ya. Itu baris pertama air surut memungut bayam, baris kedua sayur diisi ke dalam kantung, baris ketiga jangan diikuti tabiat ayam, baris keempat bertelur sebiji, riuh sekampung. Yang kedua adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua disebut sampiran atau pembayang ya. Biasanya bagian sampiran ini hanya berfungsi sebagai penyedia rima saja, penyedia bunyi akhir ya. Gitu. Yang ketiga, baris ketiga dan 4 merupakan isi ya. Baris pertama dan kedua tadi sampiran ya, pembayang. Nah, baris ketiga dan 4 merupakan isi. Jadi kalau kamu ingin memahami atau menyimpulkan isi pantun, kalian bisa fokus pada baris ketiga dan keempat. Selanjutnya ada satu baris pantun terangkai dari 4 hingga 6 kata. Jadi minimalnya 4, maksimal 6 kata. Kemudian yang kelima, satu baris terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Bisa kamu hitung saja jumlah suku katanya ya pada tiap katanya.
Nah, itu minimalnya 8, kemudian maksimalnya 12 suku kata. Itu untuk pantun yang ideal. Itu ya. Yang keenam bersajak AAAA. Ada yang AAA berarti rima akhirnya berbunyi sama. Itu ya. Atau ABAB. Nah, ini contoh pantun yang berima ABAB atau yang bersajak ABAB. Nah, sampai sini anak-anak ada yang tanyakan? Nanya dong ya. Ada yang tanyakan tidak? Zar, Sofian, ada yang tanyakan tidak? Mohon maaf yang Nggak lainnya ada, tidak Pak. bisa Bapak sapa ya karena di layar tidak kelihatan ya siapa saja yang hadir di sini. Yang kelihatan hanya Eza dan Octavian. Mungkin yang lainnya masih banyak ya. Itu yang lainnya boleh menjawab barangkali bisa menanggapi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Jar, jelas Jar? Jelas. Jelas ya. Kalau Ejar paham yang paham itu Ejar ya. Yang kedua gurindam. Jar ya. Itu. Gurindam biasanya berisi apa tuh ya? Berkaitan sekali dengan agama dan moral. Mengkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan ya. Jadi gurindam ini sering sekali dijadikan aturan ya dalam bermasyarakat gitu ya, dalam keluarga. Gitu. Contoh gurindam Jar, Ejar. Ya, Bapak mau Ejar bacakan contoh gurindamnya Jar. Ya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Iya. Mengenal orang. Ya, paham tidak dari gurindam ini Jar? Maksudnya apa? Kalau ingin menjadi orang pintar harus belajar dan tanya kepada orang pandai dan Ingin berwawasan. menjadi orang pintar maka kita harus belajar banyak kepada bertanya Orang banyak yang- ya. Orang pandai. Nah, oke, bagus ya. Itu bagus sekali Jar ya. Nah, kita lihat ciri-ciri dari gurindam ya. Yang pertama adalah gurindam terdiri atas 2 baitnya seperti yang kalian lihat tadi ya. Itu baris pertama bertanya dan belajar. Terdiri dari dua baris dalam satu baitnya. Yang kedua adalah tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Jadi pada gurindam baris pertama biasanya berisi sebab, sedangkan baris kedua biasanya akibat. Gitu ya. Nah, lanjut yang ketiga, ciri yang ketiga. Tiap baris memiliki rima atau bersajak AA. Biasanya pada gurindam ya, AA. Bunyi akhir baris pertama dan kedua harus sama, itu ya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Berarti bersajak AA atau BB ya. Nah, yang keempat, perhatikan ya, kenapa Bapak tandai merah? Karena ini yang penting ya, ketika kamu nanti akan Yang keempat, isi atau maksud terdapat pada baris kedua. Jadi untuk menyimpulkan makna dari gurindam, kamu bisa fokus pada baris kedua. Apa isinya? Itu ya. Tadi Ejar sudah betul menjawab ya. Lanjut yang kelima. Isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat ya. Berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Nah, itu adalah ciri-ciri dari gurindam. Dewa sekali Jar ya. Ada yang tanyakan Jar? Tidak. Tidak Sal, Faisal, ada yang tanyakan Faisal? Tidak ada ya. Oke. Tadi ada ciri-ciri pantun, kemudian ada ciri-ciri gurindam, berarti yang ketiga ciri-ciri? Syair. Ciri-ciri? Ciri-ciri syair ya. Mari kita lihat contoh syair dan ciri-cirinya. Di sini ada syair perahu ya. Ada yang berkenan membacakan syair perahu ini barangkali? Gladys? Tidak. Gladys Subandio 7H berkenan membacakan syair perahu. Inilah gerangan suatu medan, mengarangkan syair terlalu indah,
membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah ikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung taruh di situ, supaya laju perahu itu. Sudahlah hasil kayu dan air, angkatlah pula sauh dan layar. Pada beras bekal dan tanlah taksir. Niscaya sempurna jalan dan jalan yang kabir. Jalan yang kabir ya. Oke, selesai. Terima kasih Lidis ya sudah bersedia membacakan ya. Nah, jadi syair ini memang berbeda dengan pantun dan gurindam ya. Itu juga kamu terdiri dari beberapa bait ya, bahkan lebih dari 2 atau 3 bait. Itu ya. Lalu bagaimana Pak cara menyimpulkan isi syair ini ya? Mari kita lihat di sini ya, ada ciri-ciri syair. Yang pertama adalah tadi terdiri dari beberapa bait ya, selalu terdiri dari beberapa bait. Nah, biasanya dalam satu syair itu menggambarkan sebuah cerita yang utuh ya. Jadi untuk menyimpulkan isi syair kamu harus membaca, memahami baris ya. Baris maknanya harus kamu pahami ya untuk menyimpulkan. Nah, dan mungkin akan susah karena memang bahasa yang digunakan kebanyakan adalah bahasa-bahasa arkais ya, bahasa-bahasa jadul itu ya. Yang kedua adalah setiap bait terdiri atas 4 baris ya, ini hampir sama dengan pantun ya. Jadi terdiri dari berapa bait? Tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Nah, ini syarat mutlak ya untuk puisi lama ya. Itu. Kemudian yang keempat, semua baris merupakan isi. Nah, itu tadi yang Bapak katakan ya. Ketika kamu ingin menyimpulkan isi dari syair, kamu harus pahami betul tiap barisnya dari awal sampai dengan akhir ya. Makna tiap barisnya harus betul-betul kamu pahami itu supaya kamu bisa menyimpulkan isi dari syair. Gitu ya. Nah, yang kelima ada syair bersajak AAAA ya. Umumnya syair bersajak AAA. Mari kita lihat di sini apakah semuanya AAAA? Apakah semuanya AAAA? Ya. Iya, Pak. AAA ya itu. Oke, berarti benar ya. Oke. Yang keenam, setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri ya. Itu setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu dalam syair tadi harus terdiri dari beberapa bait. Ya, bait satu menjelaskan bait lainnya, begitu ya. Itu. Yang ketujuh, biasanya setiap baris terdiri atas 4 kata. Mari kita lihat lagi ya, apakah betul terdiri 4 kata? Apakah betul terdiri dari 4 kata ya, tiap barisnya? Dihitung Zar ya. Hitung Jar, bait pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Apakah betul tiap barisnya terdiri dari 4 kata? Bait pertama oke ya, 4 kata ya. Bait kedua oke juga 4 kata. Bait ketiga 4 kata, bait keempat ya. Ada yang 5 kata ya, hasilkan bekal ayat dan kedua pada baris kedua ya. Bait keempat, baris kedua ya, 5 kata itu ya. Kemudian ada bait ke-5, baris ke-2, ketiga dan baris pertama, kedua, ketiga dan keempat ya. Itu lebih dari 4 kata, tapi umumnya setiap baris terdiri dari 4 kata. Itu ya. Nah, oke. Baik anak-anak, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Burhan, Nudin. Syair apa, Pak? Pengertian syair apa sih syair itu ya kan? Tadi sudah tidak ada pengertian syair ya. Ada yang tahu apa itu syair? Ada yang tahu apa itu syair? Apa sih Pak syair itu ya kan?
Saya menjawab apa itu syair? Adalah puisi klasik. Syair pengertian bersama dengan pengertian dari puisi lama itu ya. Sebuah karya sastra tadi ya yang berdasarkan pada hasil imajinasi seseorang yang kemudian disusun ya menjadi sebuah bait-bait. Nah itu, namun tadi harus tetap memperhatikan aturan-aturan puisi lama. Itu ya. Oke. Catat, Jar. Sudah dicatat, Jar? Ibu apa sini? Iya. Di Jadi screenshot. pengertian hampir sama dengan pengertian dari puisi lama itu. Nah, lanjut ya. Nah, tadi. Nah, ini yang paling penting ya. Karena ini tujuan pembelajarannya. Bagaimana cara menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair. Sudah tahu ya? Bagaimana cara menyimpulkan isi pantun, gurindam, dan syair? Sudah tahu, Jar? Jar? Anissa. Anissa, bagaimana cara menyimpulkan isi pantun, Anissa? Jangan cara melihat barisan. Iya, Jar? Barisan 3 dan 4. Melihat barisan 3 dan keempat. Baris 1, 2, 3, dan 4. Betul tidak? Yang lain, silakan berkomentar yang lain. Ya. Bagaimana cara menyimpulkan isi pantun? Ya. Lydia. Nah, Iya, kalau Pak. begitu, nah berarti kamu lupa ya. Tadi saya menjelaskan sebetulnya ya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Ya, ada pantun di sini. Perhatikan ya. Tulisan jelas ya. Tulisan jelas anak-anak. Pak. Tulisan jelas ya. Ada satu pantun di sana ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Ya. Kalau jelas pantunnya, kira-kira pantun ini berima apa? ABAB. ABAB. Betul ya? Berima AB. Lalu kira-kira apa itu? Ada yang tahu tidak? Tadi sudah Bapak jelaskan ya, bahwa untuk menyimpulkan isi pantun, kamu bisa fokus pada baris ketiga dan keempat. Hanya fokus pada baris ketiga dan keempat untuk menyimpulkan isi pantun. Jadi baris pertama dan kedua tidak usah kamu lihat ya. Fokus pada baris ketiga dan keempat, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Nah, itu kira-kira apa maknanya? Dua baris itu kira-kira apa maknanya? Maknanya percuma jika kita hidup bertahun-tahun bila tak beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Wah, banyak yang menjawab ya. Coba Bapak minta siapa nih? Gladys, lambaikan tangan, Dis. Gladys lambaikan tangan ya, iya. Oke, coba Gladys simpulkan isi pantun ini ya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Kira-kira apa Gladys kesimpulannya? Isinya ya. Percuma jika kita hidup bertahun-tahun bila tak beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, iya benar sekali, bagus sekali Gladys ya. Itu ya, percuma kita hidup bertahun-tahun ya, kalau kita tidak sembahyang begitu ya. Nah, kalau kita tidak ibadah ya. Nah, itu. Mari kita lihat jawabannya ya, hampir sama tadi dengan jawaban Gladys ya. Taati perintah agama agar hidup lebih berguna. Ini jawaban yang lebih singkatnya. Tadi jawaban Gladys sudah benar juga ya, Gladys ya. Oke, bagus. Jadi itu ya. Jangan lupa. Kalau kamu diminta menyimpulkan isi pantun, maka fokus pada baris ketiga dan keempat. Nah, lanjut ya. Keempat. Ada gurindam di sini. Itu ya. Tadi Octavian kemana Octavian? Burhan. Burhan lambaikan tangan kalau ya terdengar suara Bapak. Kalau suara Bapak terdengar, Han. Ya, Burhan bacakan ya gurindamnya, Han. Gandang mengenal orang yang lebih baik, barangai lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Nah, itu. Ada berapa baris, Burhan?
2 baris. 2. Di sana Burhan lihat baris pertama ada istilah perangai. Burhan tahu apa itu perangai? Tahu, Pak? Apa itu perangai? Jar, apa itu perangai, Jar? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya, oke. Nggak apa-apa, nggak tahu juga ya. Nah, jika hendak mengenal orang yang baik perangai itu berarti watak, karakter, atau tabiat ya, seseorang itu ya. Watak, karakter, atau tabiat. Ya, kalau kita lihat baris pertama dan kedua ini ya, seperti tadi ya. Kalau kamu diminta menyimpulkan isi gurindam maka fokus pada baris kedua ya. Tapi biasanya tadi ya, karena kedua baris ini merupakan hubungan sebab akibat ya, ada hubungan sebab akibat. Maka bisa sebetulnya kamu harus fokus pada baris pertama juga, jadi bukan hanya pada baris kedua saja. Itu ya. Nah, itu. Nah, kira-kira apa nih ya? Kira-kira apa isi dari gurindam? Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Apa kira-kira? Kalau ingin mengetahui perilaku atau sifat seseorang, lihatlah seseorang tersebut ketika sedang melakukan relasi dengan Oh iya. Bagus ya. Siapa itu? Gladys ya? Nah, oke, bagus Gladys ya. Kalau kamu ingin melihat tadi watak seseorang ketika dia pada saat dia bergaul begitu ya, atau pada saat dia apa tadi? relasi dengan Boleh kita lihat isinya gurindam ini ya. Nah, apabila hendak mengetahui watak seseorang, maka lihatlah pada saat dia bergaul dengan orang lain. Nah, ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Kalau kamu ingin mencari teman yang baik tentu saja, ya, kamu bisa melihat pada saat ya teman kamu itu bergaul dengan orang lain. Nah, seperti apa karakter dia? Nah, itu akan tergambar biasa. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada syair ya. Itu. Lalu bagaimana cara menyimpulkan syair ya yang banyak sekali baitnya ya, terdiri dari beberapa baris. Kira-kira bagaimana tadi? boleh lihat keempat barisnya. Iya, kamu harus memahami tiap kata pada tiap barisnya. Semua baris dari baris pertama sampai dengan baris terakhir gitu ya, harus kamu pahami karena keseluruhan ini merupakan karena bait-bait ini merupakan keseluruhan cerita begitu ya. Nah itu, langsung saja ya. Isi dari syair ini adalah, kita lihat. Bacakan Octavian. Ook. Ezar saja, Ezar. Jar, bacakan isinya, Jar. Ya, Pak. Manusia hendaknya menyadari bahwa kehidupan itu berubah-ubah. Jangan bertengkar, bermusuh, kasar, emosional karena akan membuat hidup tidak nyaman. Baiknya bersedekah, mengasihi yang tidak punya dan tidak hidup berfoya-foya. Iya, nah itu ya. Jadi memang dari baik pantun, gurindam, dan syair ini hampir semua maknanya adalah berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi bisa kita ambil hikmahnya ya, kita ambil nilai-nilainya dari kesimpulan pantun, gurindam, dan syair ini ya. Gitu. Baik, tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama ada pengertian puisi, kemudian ada pengertian puisi rakyat, ada ciri-ciri puisi rakyat, kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada ciri-ciri pantun, ada pengertian pantun, contoh pantun, dan ciri-ciri pantun. Kemudian cara menyimpulkan pantun. ada gurindam, ada contoh gurindam, ciri-ciri gurindam. Kemudian berikutnya juga ada syair, contoh syair, dan ciri-ciri syair. Ya, itu. Baik anak-anak, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Ya, mengenai menyimpulkan isi puisi rakyat, ya, baik pantun, gurindam maupun syair. Sudah bisa ya menyimpulkan isi dari pantun, gurindam, dan syair? Sudah bisa ya? Anissa? Anissa? Iya, Pak. Iya, Anissa sudah bisa bagaimana menyimpulkan isi pantun?
Sudah, Kak. Sudah ya. Caranya Nisa. Cara menyimpulkan isi pantun berarti fokus pada baris 3 dan 4. Empat. Baris ketiga dan baris keempat. Oke, kemudian ya bagus sekali Nisa ya. Itu tadi ya. Kemudian ada menyimpulkan isi gurindam ya. Kamu bisa fokus pada baris kedua. Nah, untuk syair seperti tadi yang Bapak katakan barisnya ya pada selesai sudah ya. Oke, cukup ya? Pertemuan kali cukup ya? Cukup? Jelas, Pak. Gimana Jar? Suara Bapak kurang jelas. Suara Bapak kurang jelas. Ya, rada besar. Suara Bapak kurang jelas. Yang lain bagaimana yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Mungkin koneksinya ya. Mungkin koneksi di rumah kaliannya itu ya. Makanya cari tempat yang strategis yang di kawasan ya. Ya, pergi keluar Jar di depan rumah nongkrong. Nah itu ya. Cari yang sebenarnya strategi. Oke baik anak-anak, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita bahas nanti masih tentang puisi rakyat ya. Lebih kepada struktur dan kebahasaan. Nah untuk tugas pada pertemuan kali ini nanti akan Bapak share segera di Google Classroom. Ya, itu tugasnya akan Bapak share di Google Classroom. Baik, kalau begitu cukup dari Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah kan? Udah, guys. Udah. Gimana keluar? Ya karena kita ada ini teman-teman masuk ke Oleh.
Jadi masih itu. Itu. Kemudian sisio MRB character. Yang karena bisa